Halo semua, balik lagi ke YouTube saya, Owi Sensei. Oke, pelajaran hari ini kita belajar Minano Nihongo pelajaran 5. Pelajaran sebelumnya sudah dibahas dan kalian harus pelajari itu sebelum masuk bab 5 ini. Nah, pelajaran 5 ini tentang apa sih? Jadi sebelumnya kita udah belajar macam-macam ya bab-babnya. Sekarang kita masuk bab 5. Pelajaran bab 5 ini tentang tujuan. Jadi bagaimana sih kalian untuk pergi ke suatu tempat gitu, terus menggunakan apa, bersama dengan siapa, dan kapan perginya gitu. Jadi pelajaran 5 ini fokus ke tentang tujuan untuk pergi ke suatu tempat gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Pelajaran 5 ini diawali dengan bismillah pastinya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kalian bisa lihat video-video yang sudah saya upload, pelajaran berapa saja. Kalian bisa pelajari itu sebelum masuk bab 5 gitu. Hai, terus yang paling penting untuk belajar bahasa Jepang bukan hanya bunponya saja. Bunpo itu tata bahasa. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Jepang, itu harus pintar tata bahasanya, kosakatanya dibanyakin atau diperkaya. Sewaktu-waktu kalau kalian disuruh bikin kalimat banyak, itu bisa dengan mudah kalian buat gitu. Jadi nggak perlu ribet mikir nyari di kamus. Jadi kalian gampang tinggal sudah hafal kosakatanya, bunponya sudah tahu, bisa langsung dibuat. Jadi nggak perlu buka Jisho lagi. Mungkin kalau kosakatanya yang tidak tahu baru atau kosakata yang baru bisa kalian lihat di Jisho gitu. Oke, kita masuk slide 1. Sekarang kita lihat di paling atas itu ada kata benda. Kata bendanya ini keterangan tempat tapi ya, khusus untuk keterangan tempat karena dia tempat tujuan. Setelah itu ada partikel e. Nah, itu kata hiragananya apa sih? Hiragana he ya, tapi dibacanya itu e aja. Berikutnya di sini ada kanji atau kata kerjanya ikimas, kimas, kairimas. Ikimas itu pergi. Kimas itu datang dan kairimas itu pulang. Jadi kalian harus tahu kanjinya. Ini ikimas, ini kairimas. Kalian harus tahu kanjinya yang ini ikimas, kimas, kairimas. Karena kenapa? Sering keluar di kalimat. Ini kanji dasar banget, kalian harus hafal itu. Ikimas, kimas, kairimas. Oke. Jadi intinya ini rumusnya itu kata benda ikimas, kimas, kairimas. Kata bendanya itu tempatnya di mana gitu. Kalian mau kemana? Kalian mau pergi kemana? Kalian mau datang kemana? Kalian mau pulang kemana? Gitu ya. Oke, untuk lebih jelas lagi kita ikut contoh kalimatnya. Nomor pertama itu ada watashi wa chugoku e ikimasu. Watashi itu subjeknya saya. Partikelnya pasti wa. Chugoku, Cina. Ini keterangan tempat ya. Partikelnya ikimasu, berarti saya pergi ke Cina. Berarti tujuannya kemana? Ke Cina. Oke, lanjut ke nomor 2. Contoh keduanya itu baca kino inaka e kairimashita. Kino kemarin, inaka kampung, kairimashita pulang. Jadi kemarin saya pulang ke kampung. Karena di sini ada kino, otomatis dia kata kerjanya di mashita gitu. Karena berarti dia kemarin sudah pulang ya. Diperhatikan lagi, kadang-kadang suka salah. Kalau misalkan udah ada kino tapi di belakangnya mas, itu suka banyak yang keliru seperti itu. Contoh ketiga ada watashi wa tomodachi no party e kimasu. Saya datang ke pesta teman. Itu di situ ada partikel no. Partikel no ini menghubungkan dua kata benda. Kan sudah ada di materi sebelumnya kan ya. Oke, di bawahnya itu contohnya ada ashita doubutsuen e ikimasu. Saya besok pergi ke kebun binatang. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin menggunakan contoh lain, misal contohnya kalian pergi ke Jogja. Jogja e ikimasu. Atau ke Bogor. Bogor e ikimasu. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin pergi ke rumah mantan gitu kan,
sekali aja gitu, ada yang pengen ke rumah mantan gitu. Watashi wa motokano no ie ikimasu. Ngapain tuh ke rumah mantan? Mau balikan lagi ya? Seperti itu pokoknya. Kalau ada keterangan tempat, ikimasu kairimasu. Seperti itu. Jadi kalian sudah bisa membuat cara pergi ke suatu tempat. Yeay. Oke, di slide berikutnya di situ ada dokoe mo ikimasen atau ikimasen deshita. Sebenarnya ini artinya itu tidak pergi kemana-mana. Di partikel he itu ada tanda seperti itu ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini berarti partikel he-nya itu boleh digunakan atau tidak digunakan juga nggak apa-apa. Misal contohnya dokomo ikimasen atau dokoemo ikimasen. Dua-duanya oke. Misal contohnya kalian ditanya sama teman kalian, asta dokoe ikimasu ka? Besok pergi kemana? Asta besok, doko itu di mana atau kemana? Pergi kemana besok? Jawabannya kalau tidak pergi kemana-mana ya seperti ini. Dokoemo ikimasen atau dokomo ikimasen. Dua-duanya oke. Seperti itu. Buat kalian yang ditanya nanti hari Minggu mau pergi kemana, bilang aja nggak kemana-mana, gampang, tinggal bilang dokoemo ikimasen. Seperti itu. Nah, di bagian satu contohnya lihat ada Nichiyobi watashi wa dokoemo ikimasen. Di hari Minggu, Nichiyobi hari Minggu, watashi wa dokoemo ikimasen. Di hari Minggu saya tidak pergi ke mana-mana. Contoh 2 dan 3 itu hanya tambahan saja. Sebenarnya saya hanya fokus ke bagian dokoemo ikimasen. Nah, di nomor 2 itu hanya tambahan, ada kurasu ni darimo imasen. Di kelas tidak ada siapapun. Sangbang ada asakara nani mo tabemasen. Dari pagi tidak makan apa-apa. Jadi kalau semisal di 5W1H dia ada partikel mau nempel bareng 5W1H-nya itu jadi negatif gitu. Seperti itu kayak dokoemo, daremo, nanimo, dan lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menyatakan saya nggak pergi kemana-mana hari Minggu, biasanya kan banyak tuh ya hari Minggu hanya nge-game gitu, atau ada yang jalan-jalan mungkin ya, lagi di masa-masa corona gini mungkin lebih banyak di rumah gitu, makanya pakainya dokoemo ikimasen gitu kalau ditanya sama teman kalian. Oke, slide berikutnya ini kita ketemu lagi partikel. Tadi sudah partikelnya itu pergi ke suatu tujuan. Sekarang pergi menggunakan apa? Gitu. Jadi kendaraannya apa? Kamu pergi ke sana menggunakan apa? Biasanya kan ada yang pergi ke sekolah pakai motor, ada yang pakai mobil mungkin. Jadi kendaraannya pergi ke sana naik apa gitu. Makanya menggunakan partikel D. Seperti itu. Nah, di sini kendaraannya kata benda. Harus kata benda ya, kendaraan. Pokoknya kayak mobil, bis, taksi, pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian cari di kamus, coba. Oke, caranya seperti apa sih? Kalau kalian tadi sudah tahu cara menggunakan kata benda atau keterangan tempat ikimasu, nah sekarang ini keterangan. Keterangan itu naik apa kamu ke sana? Berarti kalian harus bikin, misal saya pergi ke Jogja menggunakan bis. Jadinya watashi wa basu de Jogjae ikimasu. Semisal kalian ingin membuat kalimat saya pergi ke Jepang menggunakan pesawat. Saya watashi wa, partikelnya wa. Kendaraannya hikoki, hikoki de. Tadi sudah saya jelaskan menggunakannya partikel d. Perginya kemana? Nihon e ikimasu. Jadi ada subjek, keterangan, kata bendanya atau tujuannya kemana. Seperti itu. Bisa dilihat contoh di bawah nomor 1. Ini ada watashi wa hikoki de Brazil e ikimasu. Jadi watashi, saya pergi ke Brazil menggunakan pesawat. Seperti itu. Hikoki pesawat. Jadi partikelnya D. D itu menggunakan, memanfaatkan bendanya. Jadi D itu memanfaatkan benda untuk pergi ke suatu tujuan. Bendanya itu ya keterangan kendaraannya gitu.
Nomor 2-nya di situ ada anohito wa densha de gakkoe ikimasu. Anohito, orang itu, densha, kereta, gakkoe ikimasu, pergi ke sekolah. Orang itu pergi ke sekolah menggunakan kereta. Sangbang, di sini ada watashi wa densha de Surabaya e kairimashita. Saya pulang ke Surabaya menggunakan jitensha atau sepeda. Nah, sekarang kalau kalian mau bertanya, menggunakan apa kamu pergi ke sekolah gitu kan, atau menggunakan apa kamu pergi ke suatu tempatnya, jadinya nanyanya seperti ini. Anata wa nande tomodachi no kekonshiki e kimasu ka? Kamu datang ke acara pernikahan teman menggunakan apa? Nah, kalau semisal kalian nggak menggunakan apa-apa atau lebih menggunakan tenaga sendiri atau jalan kaki lah istilahnya, itu nggak perlu pakai partikel D, karena aruite itu nggak ada kendaraannya. Aruite itu artinya berjalan, jadi watashi wa aruite ikimasu. Nggak bisa watashi wa aruite de ikimasu gitu, itu salah. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menanyakan menggunakan apa pergi ke suatu tempatnya, misal anata wa nande Jogja e ikimasu ka? Kamu pergi ke Jogja menggunakan apa? Basu de ikimasu, menggunakan basu. Seperti itu. Jadi kalian sekarang sudah bisa menjelaskan tentang pergi ke suatu tempat dan menggunakan apa, perginya menggunakan apa. Seperti itu. Oke, di bagian ini kita ketemu lagi partikel. Tadi kita sudah ketemu partikel e, d. Nah, sekarang ada to. To di sini itu artinya dengan. Kata bendanya itu dengan seseorang. Jadi harus dengan seseorang. Orang atau hewan. Pasti ditandai dengan adanya makhluk hidup gitu. Kalimatnya sudah jelas di atas ya. Jadi kata benda, orang, to, ikimas, himas, kairimas. Itu. Tadi kata bendanya tuh D itu menggunakan kendaraan. Kalau ini orang gitu. Seperti itu. Misal contohnya saya pergi ke Jogja dengan keluarga saya atau bersama dengan keluarga saya. Watashi wa kazoku to Jogja e ikimasu. Watashi wa kazoku to Jogja e ikimasu. Jadi seperti itu cara menyatukannya. Nah, kalau semisal kalian mau pergi bersama dengan keluarga dengan menggunakan bus, nah itu bisa langsung dua-duanya gitu. Jadi watashi wa basu de kazoku to Jogja e ikimasu. Seperti itu. Jadi ada dua keterangan. Keterangannya bersama dengan siapa, menggunakan apa. Hai, lihat contoh kalimatnya di bawah. Ashita watashi wa koibito to Jogja e ikimasu. Besok saya pergi ke Jogja bersama dengan pacar. Gitu. Contoh nomor 2 itu ada kino kazoku to Bali e kairimashita. Saya pulang ke Bali bersama dengan keluarga saya. Oke, contoh nomor 3 ini termasuk menurut sensei paling berani, paling cowok banget lah. Di sini ada watashi wa hitori de motokano no kekonshiki e kimasu. Artinya saya datang ke pesta pernikahan mantan saya sendirian. Oke, di contoh nomor 4 itu sensei ada kesalahan ketik. Di situ pakainya hiragana ni, harusnya katakana. Ya, tomodachi to basu de Rinjani-san e ikimasu. Saya pergi ke Gunung Rinjani bersama dengan menggunakan bus bersama dengan teman. Nah, di sini ada keterangannya 2 ya. Sama siapa, menggunakan apa. Terus tujuannya kemana. Oke, berikutnya tadi sudah keterangan tempat, sudah bersama dengan siapa, sudah kendaraannya menggunakan apa, sudah. Sekarang kapan. Kapan itu artinya itsu. Jadi keterangan waktu, kapan perginya. Nah, itu. Contohnya misal nomor 1, itsu nihon e kimasu ka? Kamu kapan pergi ke Jepangnya? Kalau dia kapan atau keterangan waktu ditandai adanya
jam atau hari, bulan, tanggal, nah itu menggunakan ni partikelnya gitu, pada. Jadi nigatsu jusangnichi Nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang bulan 2 tanggal 13. Di contoh nomor 2-nya, di situ ada itsu inakae kaerimasu ka? Kapan pulang ke kampungnya? Raigetsu no 17 nichi ni inakae kaerimasu. Jadi raigetsu no 17 nichi ni inakae kaerimasu. Pulangnya ke kampung pada tanggal 17 bulan depan. Jadi harus ada keterangan waktunya. Biasanya kalau kalian mau menggunakan kalimat lengkap, kapan perginya, menggunakan apa, sama siapa, perginya kemana. Nah, di sini nomor 3 sudah dijelaskan. Contohnya, watashi wa kongetsu no 31 nichi ni koibito to hikoki de Tai e ikimasu. Berarti saya, subjeknya, pergi ke Tai atau Thailand menggunakan pesawat bersama dengan pacar pada tanggal 31 bulan ini. Jadi sudah lengkap tuh penggunaannya. Ada subjeknya, keterangan waktunya, bersama siapa, menggunakan apa, dan pergi kemana. Oke, sudah di penghujung video. Jadi bab 5 ini menerangkan tentang pergi ke suatu tempat. Nah, nggak hanya pergi ke tempat tujuan aja, tapi menggunakan apa, bersama dengan siapa, kapan gitu. Jadi di sini kalian sudah bisa menggunakan semua yang tadi sensei sudah ajarkan gitu. Nah, untuk lebih mengasah kalian membuat bunpo atau membuat kalimat, coba kalian buat kalimat yang ini. Di situ nomor 1 ada saya pergi ke Korea bulan ini tanggal 15 bersama dengan teman menggunakan pesawat. Soal nomor 2-nya, kapan kamu datang ke Spanyol? Saya datang ke Spanyol minggu lalu tanggal 10. Sorry, itu bukan dating ya, tapi datang. Salah ketik lagi. Nah, untuk yang nomor 3, saya pulang ke kampung bulan Agustus pada tanggal 11 bersama dengan keluarga menggunakan mobil. Oke, untuk cara ngisi soalnya kalian bisa komen di bawah. Nanti kalau sudah, nanti akan saya koreksi. Gitu. Hai. Mungkin cukup sampai sini materinya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Hai, tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Jangan menyerah, karena itu bisa menghambat kalian untuk maju. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.